Suasana di dalam kamar itu terasa seperti ruang kedap suara yang menghisap seluruh oksigen. Arini menatap secari kertas bertekstur mahal di atas meja riasnya. Sebuah undangan pernikahan dengan tinta emas yang berkilau sinis. Nama Bima dan calon istrinya tertera di sana. Sebuah pengumuman kemenangan yang dikemas dalam etiket sosial yang sopan. Bagi dunia, ini adalah perayaan cinta. Namun bagi Arini, ini adalah surat eksekusi atas harga dirinya yang sudah lama sekarat. Selama bertahun-tahun, Arini adalah narasi yang ditulis oleh orang lain. Dia adalah wanita yang sulit diatur, pasangan yang terlalu menuntut, dan puncaknya, wanita yang gagal menjaga hati prianya. Label-label itu menempel seperti lintah, menghisap kepercayaan dirinya hingga yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang terus-menerus meminta maaf atas kesalahan yang bahkan tidak dilakukannya. Arini berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya yang tampak asing. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, bukan karena kurang tidur, melainkan karena kelelahan batin yang menahun. Dia ingat bagaimana Bima selalu menggunakan suaranya yang tenang namun dingin untuk membedah setiap kekurangan Arini. Setiap kali Arini mencoba mengutarakan pendapat, Bima akan menatapnya dengan tatapan meremehkan, seolah-olah Arini adalah anak kecil yang sedang tantrum. Masalahnya ada padamu, Arini. Kamu selalu terlalu sensitif. Kalimat itu bergaung di kepalanya seperti kaset rusak. Perlahan tapi pasti, Arini mulai percaya. Dia menyerap setiap hinaan itu, menyimpannya di bawah kulit, dan menjadikannya identitas. Dia mulai merasa bahwa dirinya memang sebuah masalah yang perlu diperbaiki, sebuah kesalahan dalam naskah hidup seseorang yang sempurna. Di ruang tamu, suara ibunya terdengar samar, berbicara dengan seorang bibi tentang betapa malunya keluarga karena Arini dilepaskan begitu saja. Mereka bicara seolah-olah Arini adalah barang retak yang tidak laku di pasar loa. Arini hanya bisa duduk di kegelapan kamarnya, membiarkan kegelapan itu menyelimuti pundaknya yang membungkuk. Ruang gelap ini adalah satu-satunya tempat di mana dia tidak perlu memakai topeng keceriaan yang melelahkan. Di sini, dia adalah kegagalan yang jujur. Dia membayangkan para tamu di pernikahan nanti akan menatapnya dengan simpati yang beracun. Bisikan-bisikan di balik telapak tangan yang akan menghujam jantungnya lebih dalam daripada belati manapun. Dia merasa kecil, kerdil, dan tidak berharga. Rasa malu itu bukan lagi sebuah emosi, melainkan sebuah selimut tebal yang membuatnya sulit untuk bernapas. Namun, di tengah kesunyian yang mencekam itu, sebuah retakan muncul dalam fondasi rasa sakitnya. Penasaran dengan kelanjutannya, tonton sampai habis, jangan di-skip. Arini mengambil ponselnya, melihat sebuah pesan singkat dari Bima yang masuk beberapa jam lalu. Pesan itu berisi, "Datanglah, Arini. Aku ingin kita tetap berteman baik. Lagi pula, aku ingin kamu melihat bahwa kebahagiaan itu mungkin terjadi jika kita bersama orang yang tepat." Kata-kata itu menusuk, bukan karena isinya, tapi karena kesombongan yang tersembunyi di baliknya. Bima tidak menginginkan kehadiran Arini karena rindu atau pertemanan. Dia menginginkan kehadiran Arini sebagai pembanding, sebagai latar belakang yang gelap agar cahayanya tampak lebih terang. Dia ingin Arini menyaksikan langsung betapa benar keputusannya untuk meninggalkan Arini. Kesadaran itu menghantam Arini seperti siraman air es di tengah malam. Selama ini, dia melihat dirinya melalui mata Bima. Dia menggunakan cermin yang retak untuk menilai wajahnya sendiri. Tentu saja hasilnya selalu hancur. Suara di dalam kepalanya yang selama ini menghakimi ternyata bukan suaranya sendiri, melainkan gema dari ego pria yang merasa berkuasa dengan cara menginjak orang lain. Arini mulai menyadari bahwa label bermasalah yang disematkan padanya hanyalah alat kendali. Dia dianggap bermasalah karena dia memiliki kedalaman yang tidak bisa diselami oleh pria yang dangkal. Dia dianggap gagal karena dia menolak untuk menjadi sekadar aksesori dalam hidup orang lain. Ada sesuatu yang bergeser di dalam dadanya. Rasa marah yang selama ini terpendam di bawah tumpukan rasa malu mulai naik ke permukaan, namun bukan kemarahan yang meledak-ledak. Ini adalah kemarahan yang dingin, cair, dan jernih. Dia melihat kembali undangan di atas meja itu. Tinta emasnya tidak lagi terlihat berkilau, melainkan terlihat norak dan putus asa. Arini menyadari bahwa Bima membutuhkan penonton untuk kebahagiaannya agar kebahagiaan itu terasa nyata. Sementara dia telah menjadi penonton bagi penderitaannya sendiri terlalu lama. Dia mulai memahami bahwa ada yang salah dalam dinamika ini, dan untuk pertama kalinya, dia yakin bahwa kesalahan itu bukan terletak pada jiwanya yang kompleks, melainkan pada ketidakmampuan orang lain untuk menghargai kerumitan tersebut. Dia melangkah mendekati jendela,
melihat lampu-lampu kota yang bersinar di kejauhan. Dunia di luar sana tetap berputar, tidak peduli seberapa hancur hatinya hari ini. Sebuah pikiran melintas di benaknya, setajam silet. Jika dia sudah dianggap hancur, maka dia tidak lagi memiliki apapun untuk dirisikokan. Jika dia sudah berada di titik terendah, maka satu-satunya arah yang tersisa adalah ke atas, namun bukan dengan cara yang biasa. Dia tidak akan memohon, dia tidak akan menangis, dan dia tidak akan meminta penjelasan. Penjelasan adalah milik mereka yang masih berharap pada validasi. Arini sudah selesai dengan itu. Dia mulai melepas topeng, korban, yang selama ini dipaksakan kepadanya oleh keadaan. Malam itu, Arini tidak tidur. Dia menghabiskan waktu di dalam ruang gelap batinnya, membedah setiap hinaan yang pernah dia telan dan mengubahnya menjadi bahan bakar. Dia mengingat setiap kali dia direndahkan, setiap kali dia dilabeli sebagai wanita yang sulit, dan setiap kali dia dianggap sebagai pecundang dalam kompetisi cinta yang fana ini. Dia menyerap semuanya, namun kali ini bukan untuk menghancurkan dirinya, melainkan untuk mengeraskan mentalnya. Dia akan datang ke pernikahan itu, bukan sebagai mantan yang terluka, melainkan sebagai sebuah misteri yang tidak akan pernah bisa mereka pecahkan lagi. Identitas lamanya telah mati di kamar ini, dan sesuatu yang jauh lebih dingin sedang bersiap untuk lahir. Arini tidak membutuhkan waktu lama untuk menyadari bahwa kesedihan adalah kemewahan yang tidak lagi mampu ia beli. Di dalam kamar yang kini terasa seperti kepompong baja, ia memutuskan untuk berhenti menjadi korban dalam narasi orang lain. Jika dunia ingin melabelinya sebagai wanita yang bermasalah, maka ia akan menjadi masalah paling indah yang pernah mereka temui. Sebuah teka-teki yang tidak akan pernah bisa mereka pecahkan. Sebuah badai yang tenang namun mampu meruntuhkan fondasi keangkuhan siapapun. Transformasi ini tidak dimulai dengan air mata yang mengering, melainkan dengan keputusan dingin untuk mengganti cermin yang selama ini ia gunakan. Ia mulai menyingkirkan semua pakaian berwarna cerah yang dulu ia kenakan hanya untuk menyenangkan mata Bima. Bima menyukai warna pastel karena itu membuat Arini tampak lembut, penurut, dan mudah dikendalikan. Namun, Arini yang sekarang telah lahir dari abu pembakaran harga dirinya sendiri. Ia memilih hitam. Hitam bukan sebagai simbol duka, melainkan sebagai pernyataan otoritas. Hitam adalah warna yang menyerap semua cahaya namun tidak memantulkan apapun. Ia adalah perlambang dari sebuah kedalaman yang tak terjangkau. Saat ia menyentuh kain sutra hitam yang dingin untuk gaunnya, Arini merasa seolah-olah ia sedang mengenakan baju zirah. Ini bukan lagi tentang mode, ini adalah tentang perang psikologis. Selama hari-hari menjelang pernikahan itu, Arini melatih ketenangannya seperti seorang pendekar yang mengasah pedang di tengah malam. Ia berdiri di depan cermin, menatap matanya sendiri sampai ia tidak lagi melihat keraguan di sana. Ia belajar untuk mengatur napasnya, memastikan bahwa setiap kata yang keluar dari bibirnya nanti akan memiliki berat yang sama dengan vonis hakim. Suara-suara di kepalanya, gema dari hinaan Bima, bisikan belas kasihan bibinya, dan tawa meremehkan dari lingkungan sosialnya, mulai ia kumpulkan. Ia tidak lagi membuangnya. Ia menjadikannya dinding benteng yang kokoh. Ia menyadari bahwa orang-orang hanya bisa menyakitimu jika mereka menemukan celah dalam harga dirimu. Arini memutuskan untuk menutup semua celah itu dengan beton ketidakpedulian yang absolut. Hari yang ditentukan pun tiba. Gedung pernikahan itu megah, penuh dengan bunga-bunga putih yang melambangkan kemurnian yang ironis di mata Arini. Di sana, di tengah kerumunan orang-orang berseragam kemewahan, Arini melangkah masuk. Ia tidak datang dengan terburu-buru, tidak pula dengan kepala tertunduk. Setiap langkahnya memiliki ritme yang konsisten. Suara sepatunya di atas lantai marmer terdengar seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran ego seseorang. Saat ia memasuki aula, percakapan di sekitarnya seolah tersedat. Ia bisa merasakan mata-mata yang mulai berpindah arah. Mereka mengharapkan Arini datang dengan wajah sembab atau pakaian yang menunjukkan keputusasaan. Namun yang mereka lihat adalah sosok yang tampak seperti penguasa malam yang turun ke bumi. Arini berjalan melewati kerumunan tanpa menoleh ke kiri atau ke kanan. Ia tidak mencari pengakuan, dan itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa gelisah. Keheningannya jauh lebih berisik daripada teriakan manapun. Ia melihat teman-teman lamanya yang dulu sering berbisik di belakang punggungnya. Kini mereka hanya bisa terpaku, tidak berani menyapa karena aura dingin yang terpancar dari tubuh Arini seolah menciptakan garis batas yang tak kasat mata. Ia bukan lagi Arini yang bisa mereka peluk dengan simpati palsu. Ia adalah Arini yang membuat mereka merasa kecil hanya dengan keberadaannya. Di sudut ruangan, Arini berpapasan dengan seorang kakek tua,
seorang tokoh berpengaruh di kota itu yang dikenal karena ketajamannya menilai karakter manusia. Kakek itu menatap Arini lama, bukan dengan tatapan nafsu, melainkan dengan kekaguman yang dalam. Banyak orang memakai topeng untuk menyembunyikan ketakutan mereka, bisik sang kakek saat Arini melewatinya. Tapi kamu telah membakar topengmu dan membiarkan dunia melihat apinya. Arini hanya memberikan anggukan kecil, sebuah gestur yang sangat hemat namun penuh otoritas. Ia tidak butuh pujian itu, tapi ia menerimanya sebagai konfirmasi bahwa transformasinya telah selesai. Ia kini berbahaya secara mental karena ia tidak lagi memiliki rasa takut akan kehilangan. Ketegangan mencapai puncaknya saat mata Arini menangkap sosok Bima di atas pelaminan. Bima sedang tertawa, dikelilingi oleh sanak saudara yang memujanya. Namun, saat tatapan mereka bertemu, tawa Bima membeku. Itu adalah momen pembalikan posisi yang sangat dramatis tanpa ada satu kata pun yang terucap. Bima, yang tadinya merasa berada di puncak dunia karena berhasil membuang Arini, tiba-tiba merasa telanjang. Ia melihat Arini yang berdiri di sana, tenang, anggun, dan sepenuhnya asing. Arini yang dulu ia kuasai telah lenyap, digantikan oleh wanita yang seolah-olah melihat Bima hanyalah sebagai noda kecil dalam sejarah hidupnya yang agung. Bima mencoba memperbaiki posisi berdirinya, berusaha mengembalikan wibawanya yang mendadak runtuh. Ia berbisik sesuatu kepada istrinya, mungkin mencoba meremehkan kehadiran Arini, namun istrinya sendiri tidak bisa melepaskan pandangan dari Arini. Ada rasa tidak aman yang tiba-tiba merayap di wajah sang pengantin wanita. Identitas baru Arini yang tak tergoyahkan membuat panggung pernikahan itu terasa seperti dekorasi panggung yang murah. Arini menyadari satu hal penting, kebahagiaan yang dipamerkan dengan penuh kesombongan hanyalah bentuk lain dari kerentanan. Sementara keheningan yang ia bawa adalah kekuatan yang tak tertembus. Ia terus berjalan menuju pelaminan, bukan untuk memberikan selamat dengan hati yang hancur, melainkan untuk memberikan penghormatan terakhir pada kuburan masa lalunya. Setiap langkah mendekat membuat udara di sekitar pelaminan terasa semakin berat bagi Bima. Arini melihat bagaimana tangan Bima sedikit gemetar saat memegang janur kuning. Inilah pembalikan sudut pandang yang paling murni. Orang yang dulu meremehkanmu kini tak bisa menyentuhmu. Bukan karena kamu jauh secara fisik, tapi karena kamu telah melampaui mereka secara mental. Arini telah berhenti menjadi bagian dari drama mereka. Ia kini adalah sutradara atas emosinya sendiri. Di dalam kepalanya, Arini hanya membisikkan satu hal. Terima kasih telah menghancurkanku, karena dari puing-puing itu, aku membangun kerajaan yang tidak akan pernah bisa kamu masuki. Kehadirannya di sana adalah pernyataan perang terhadap semua label buruk yang pernah disematkan padanya. Ia tidak lagi peduli apa yang mereka katakan di belakangnya. Biarkan mereka bicara, karena saat mereka bicara tentang Arini, itu berarti Arini masih menguasai ruang di dalam pikiran mereka, sementara mereka sudah lama terusir dari pikiran Arini. Inilah awal dari dominasi sunyi yang sesungguhnya. Arini berdiri di kaki tangga pelaminan, sebuah panggung kayu yang dihias bunga-bunga mahal namun terasa seperti mimbar penghakiman yang rapuh. Di atas sana, Bima berdiri dengan setelan jas yang kaku, didampingi seorang wanita yang tampak cantik namun gelisah. Sebuah kontras tajam bagi Arini yang berdiri di bawah dengan gaun hitamnya yang mengalir seperti cairan malam. Ketegangan di udara begitu pekat, seolah-olah jika seseorang menjatuhkan jarum, suaranya akan terdengar seperti ledakan. Arini tidak terburu-buru. Ia membiarkan setiap pasang mata di ruangan itu menelan sosoknya, membiarkan rasa penasaran dan ketakutan para tamu berubah menjadi bisikan yang tak terdengar. Ia telah mencapai tahap di mana kehadirannya bukan lagi sekadar fisik, melainkan sebuah pernyataan mental yang dominan. Langkah pertamanya menaiki tangga pelaminan dilakukan dengan anggun yang mematikan. Saat ia sampai di hadapan Bima, ia bisa mencium aroma parfum mahal pria itu, namun aroma itu tidak lagi memicu memori manis. Baginya, itu hanyalah aroma dari masa lalu yang sudah membusuk. Bima mencoba memaksakan sebuah senyum, namun matanya mengkhianatinya. Ada kilatan kepanikan yang tersembunyi di balik kelopak matanya. Ia mengulurkan tangan, mengharapkan jabat tangan formal yang akan menunjukkan kepada dunia bahwa ia telah menang dan Arini telah menerima kekalahannya. Namun, Arini tidak segera menyambut tangan itu. Ia membiarkan tangan Bima menggantung di udara selama beberapa detik yang terasa abadi. Sebuah penghinaan sunyi yang membuat keringat dingin mulai muncul di pelipis pria itu. Ketika Arini akhirnya menyambut tangan Bima, genggamannya tidak lemah, tapi juga tidak penuh amarah. Itu adalah genggaman yang dingin dan mantap, seolah-olah ia sedang menyentuh sebuah benda mati. Ia mendekat, mencondongkan tubuhnya sedikit ke arah telinga Bima,
Cukup dekat sehingga pria itu bisa merasakan napasnya yang tenang, namun cukup jauh agar tidak terlihat intim oleh orang lain. Selamat atas perayaan ini, Bima, bisik Arini dengan suara yang rendah dan tajam. Kamu akhirnya mendapatkan panggung yang kamu butuhkan untuk merasa penting. Tapi ingatlah, penonton akan pulang, lampu akan padam, dan kamu akan tetap terjebak dengan dirimu sendiri. Kata-kata itu menusuk masuk ke dalam kesadaran Bima, meruntuhkan topeng kebahagiaan yang ia bangun dengan susah payah selama berbulan-bulan. Arini kemudian beralih ke pengantin wanita. Ia tidak menatapnya dengan kebencian. Sebaliknya, ia menatapnya dengan rasa kasihan yang tulus, sebuah jenis penghinaan yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Ia melihat dirinya yang lama dalam wanita itu, seseorang yang sedang berusaha keras untuk divalidasi oleh pria yang hanya mencintai pantulan dirinya sendiri. Arini tidak mengucapkan kata-kata kutukan. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung rahasia gelap yang tidak ingin diketahui oleh pengantin baru manapun. Tatapan itu seolah berkata, "Selamat datang di penjara yang dulu aku huni, semoga kamu lebih kuat dariku." Wanita itu memucat, menyadari bahwa kemenangan yang ia rasakan hari ini hanyalah sebuah fata morgana. Arini melepaskan genggamannya dan melangkah mundur satu tindak. Ia tidak menunggu balasan. Ia tidak memberikan ruang bagi Bima untuk membela diri atau mencoba membalas dengan sindiran. Di mata Arini, Bima bukan lagi lawan. Ia hanyalah sebuah titik kecil dalam sejarah yang sudah ia selesaikan. Ia berbalik dan menuruni tangga pelaminan dengan punggung yang tegak, tidak sekalipun menoleh ke belakang. Di tengah aula, beberapa pria sukses dan wanita dari kelas atas mencoba memberikan jalan, menatapnya dengan rasa hormat yang baru. Mereka melihat seorang wanita yang tidak bisa lagi dimainkan, seorang karakter yang telah mengambil alih kendali atas naskah hidupnya sendiri. Ia berjalan menuju meja tamu di dekat pintu keluar. Di sana, ia meletakkan sebuah mawar hitam yang ia bawa sejak tadi, tersembunyi di balik lipatan gaunnya. Mawar itu adalah simbol dari cinta yang telah bermutasi menjadi kekuatan, sebuah tanda bahwa drama ini telah resmi berakhir. Ia tidak butuh sesi foto, ia tidak butuh mencicipi hidangan prasmanan yang mewah namun hambar. Baginya, kehadirannya selama 10 menit sudah cukup untuk menulis ulang seluruh cerita pernikahan itu. Orang-orang tidak akan membicarakan betapa cantiknya dekorasi atau betapa mewahnya hidangan. Mereka akan pulang dengan bayangan seorang wanita berbaju hitam yang memiliki ketenangan seorang pembunuh berdarah dingin. Saat ia melangkah keluar dari gedung menuju area parkir, udara malam yang segar menyentuh wajahnya. Kesunyian di luar gedung terasa sangat melegakan dibandingkan dengan kebisingan palsu di dalam sana. Arini menyadari bahwa identitas barunya telah terbentuk sempurna. Ia bukan lagi Arini yang merasa bermasalah karena tidak memenuhi standar orang lain. Ia adalah Arini yang menyadari bahwa standarnya terlalu tinggi untuk diikuti oleh mereka yang masih merangkak dalam ego. Ia berbahaya secara mental karena ia telah berhenti mengejar validasi. Ia telah membunuh keinginan untuk dicintai oleh orang-orang yang bahkan tidak mencintai diri mereka sendiri dengan benar. Langkah kakinya menuju mobil terasa ringan. Di dalam kepalanya, ia membedah kembali momen di pelaminan tadi. Ia tidak merasakan kepuasan dendam yang meledak-ledak, melainkan sebuah kedamaian yang objektif. Ia melihat Bima bukan sebagai penjahat, tapi sebagai manusia kecil yang butuh pengakuan. Pemahaman ini memberinya kekuatan absolut. Saat kamu memahami kelemahan seseorang, mereka tidak lagi memiliki kuasa atas emosimu. Arini menyadari bahwa selama ini ia terpenjara bukan oleh tindakan Bima, tapi oleh persepsinya sendiri tentang tindakan Bima. Kini, penjara itu telah runtuh. Ia masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan duduk dalam diam selama beberapa saat. Di dalam ruang sempit itu, ia merasa seperti berada di pusat alam semesta. Tidak ada musik, tidak ada suara ponsel. Hanya detak jantungnya yang teratur. Ia melihat ke arah gedung pernikahan dari kaca spion, sebuah bangunan yang penuh cahaya namun terasa kosong. Di sana, di dalam sana, orang-orang masih terjebak dalam topeng dan peran yang melelahkan. Sementara di sini, di dalam kegelapan mobilnya, Arini adalah sutradara yang telah menyelesaikan adegan paling krusial dalam film hidupnya. Ia menghidupkan mesin. Suaranya menderu rendah, seirama dengan tekadnya yang sudah membatu. Ia tidak memiliki tujuan untuk membuktikan apapun kepada siapapun lagi. Perjalanannya ke depan bukan lagi tentang melarikan diri dari masa lalu, tapi tentang menjelajahi masa depan dengan mata yang terbuka lebar. Ia telah menyerap semua hinaan, semua label, dan semua rasa malu, lalu mengubahnya menjadi bahan kimia yang mengeraskan jiwanya.
Arini menyadari bahwa balasan dendam paling elegan bukanlah dengan menghancurkan hidup orang lain, tapi dengan membangun hidupmu sendiri sedemikian rupa sehingga kehadiran mereka tidak lagi memiliki pengaruh sedikit pun dalam duniamu. Mobil itu melaju membelah aspal malam yang basah. Lampu-lampu jalanan terpantul di kap mobil hitamnya seperti aliran emas yang cair. Arini menggenggam kemudi dengan santai, jari-jarinya tidak lagi gemetar, napasnya tidak lagi memburu. Di belakangnya, gedung pernikahan itu menyusut menjadi titik cahaya kecil di kaca spion, lalu lenyap di telan tikungan. Bersama hilangnya cahaya itu, lenyap pula sisa-sisa terakhir dari Arini yang lama, wanita yang selalu merasa kurang, wanita yang selalu merasa harus menjelaskan dirinya agar dunia mau menerimanya. Kini, di dalam ruang kabin yang sunyi, ia merasakan sebuah otoritas yang absolut. Ia tidak lagi mengejar siapapun, dan ia tidak lagi menunggu izin siapapun untuk merasa utuh. Selama bertahun-tahun, Arini hidup dalam ilusi bahwa hidup adalah sebuah perlombaan untuk mendapatkan validasi. Ia mengira bahwa jika ia cukup baik, cukup sabar, dan cukup cantik menurut standar Bima, maka ia akan aman. Ia telah menghabiskan energinya untuk berlari mengejar bayangan yang sengaja menjauh. Namun malam ini, di bawah langit yang pekat, ia menyadari sebuah kebenaran yang dingin. Dunia tidak memberikan rasa hormat kepada mereka yang memohonnya. Dunia hanya menyesuaikan diri kepada mereka yang berani menetapkan koordinatnya sendiri. Arini telah berhenti berlari. Ia telah memilih untuk berdiri diam, menjadi pusat gravitasinya sendiri, dan membiarkan segala sesuatu yang lain berputar di sekelilingnya. Ia menepikan mobilnya di sebuah jembatan yang menghadap ke arah pelabuhan. Mesin dimatikan, dan kesunyian segera menyergap. Arini turun, membiarkan angin laut yang tajam menerpa gaun hitamnya. Ia menatap ke arah samudera yang luas, sebuah ruang gelap yang tidak butuh penjelasan untuk keberadaannya. Samudera tidak peduli apakah manusia menyukainya atau takut padanya. Ia hanya ada, dengan segala kedalaman dan kekuatannya yang menghancurkan. Itulah mentalitas yang kini meresap ke dalam sumsum tulang Arini. Ia bukan lagi sebuah bab dalam buku cerita Bima. Ia adalah penulis, editor, sekaligus penerbit dari naskah hidupnya sendiri. Suara di dalam kepalanya, yang dulu penuh dengan kritikan tajam Bima, kini telah digantikan oleh suara yang jauh lebih berkelas, suaranya sendiri yang sadar sepenuhnya. Ia mengingat bagaimana dulu ia sering dianggap bermasalah, hanya karena ia memiliki standar yang tidak bisa dipenuhi oleh pria yang lemah secara mental. Ia menyadari bahwa pelabelan itu sebenarnya adalah bentuk pertahanan diri orang lain. Ketika seseorang tidak mampu mendaki gunung yang tinggi, mereka akan menyebut gunung itu berbahaya atau mustahil. Bima menyebutnya bermasalah karena ia tidak sanggup menghadapi kejujuran dan kedalaman Arini. Dan Arini, dalam ketidaktahuannya yang dulu, menyerap hinaan itu sebagai kebenaran. Sekarang, ia melihat semuanya dengan presisi seorang ahli bedah. Hinaan itu bukan tentang dirinya. Itu adalah pengakuan akan keterbatasan Bima. Arini mengeluarkan ponselnya. Ada belasan panggilan tak terjawab dari nomor-nomor yang ia kenali sebagai teman-teman Bima. Mungkin mereka ingin menanyakan keberaniannya datang ke pesta itu, atau mungkin mereka hanya ingin bergosip. Dengan gerakan yang tenang dan tanpa emosi, Arini memblokir semua nomor itu satu persatu. Ia tidak melakukannya karena marah. Ia melakukannya karena mereka tidak lagi relevan. Menghapus mereka dari hidupnya semudah menghapus debu dari bahunya. Ia tidak butuh penonton untuk transformasinya, dan ia tidak butuh saksi untuk kemenangannya. Kemenangan sejati adalah ketika kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan bahwa kamu menang. Di kejauhan, fajar mulai menyingsing, garis tipis cahaya ungu mulai membelah cakrawala. Arini melihat perubahan itu dengan mata yang tajam. Ia tahu bahwa mulai hari ini, interaksinya dengan dunia akan berubah. Ia tidak akan lagi menjadi wanita yang mudah didapatkan secara emosional. Ia telah membangun dinding yang transparan namun tak tertembus. Orang-orang akan melihatnya, mereka akan mengaguminya, namun mereka akan segera menyadari bahwa untuk masuk ke dalam dunianya, mereka harus membawa sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kata-kata manis atau janji palsu. Mereka harus menyesuaikan diri dengan standarnya, atau mereka akan tetap berada di luar gerbang. Ia kembali ke dalam mobil dan menatap wajahnya di cermin kecil di atas kepala. Wajah itu tampak berbeda. Bukan karena riasan atau gaun mahal, tapi karena sorot matanya yang kini memiliki kedalaman yang berbahaya. Ada ketenangan yang menakutkan di sana, ketenangan seseorang yang sudah pernah mati secara mental dan berhasil bangkit kembali dengan tangannya sendiri. Ia menyalakan mesin dan mulai berkendara menuju rumahnya,
Sebuah tempat yang kini ia anggap sebagai tempat suci, bukan lagi tempat pelarian. Ia tidak lagi mengejar cinta, karena ia telah menemukan sumber otoritas di dalam dirinya yang jauh lebih memuaskan daripada kasih sayang yang dangkal. Dalam naskah hidup yang ia tulis sekarang, tidak ada lagi peran untuk seorang korban. Tidak ada lagi adegan di mana ia menangis di bawah bantal karena merasa tidak cukup baik. Setiap adegan baru akan berfokus pada pembangunan kekuatan, eksplorasi potensi, dan dominasi sunyi atas realitas. Ia menyadari bahwa ketika seseorang berhenti mengejar, dunia seringkali mulai mengikuti. Peluang kerja, relasi yang berkualitas, dan ketenangan batin akan datang kepadanya bukan karena ia memintanya, tapi karena ia telah menjadi magnet yang tepat untuk hal-hal tersebut. Arini memarkir mobilnya di garasi. Saat ia melangkah masuk ke rumahnya yang sepi, ia merasakan kepuasan yang murni. Ia melepas sepatu hak tingginya, berjalan tanpa alas kaki di atas lantai yang dingin, dan menuju dapur untuk membuat secangkir kopi hitam. Ia duduk di kursi makannya, menatap matahari yang mulai naik tinggi. Pernikahan Bima mungkin sedang berlanjut dengan pesta pora yang melelahkan, tapi di sini, Arini memiliki sesuatu yang tidak akan pernah dimiliki Bima. Kebebasan yang mutlak dari pendapat orang lain. Dunia mungkin akan terus mencoba melabelinya, orang-orang mungkin akan tetap berbisik tentang wanita berbaju hitam di pernikahan mantan. Tapi bagi Arini, itu semua hanyalah suara latar yang tidak berarti. Ia telah selesai dengan drama itu. Ia telah menutup buku lama dan sekarang ia memegang pena baru dengan tinta yang tidak akan luntur oleh air mata. Hidupnya bukan lagi tentang siapa yang pergi atau siapa yang tinggal. Hidupnya adalah tentang seberapa jauh ia bisa melangkah dengan kekuatan yang ia temukan di dalam kegelapan. Ia adalah pemenang yang sesungguhnya, bukan karena ia mendapatkan pria itu kembali, tapi karena ia berhasil mendapatkan dirinya sendiri kembali.